Seorang miliarder kaya raya yang kehilangan segalanya setelah kecelakaan, terpaksa hidup di kursi roda dalam kesepian yang panjang. Tapi takdir membawanya bertemu seorang janda miskin dari kampung, perempuan sederhana yang justru mengajarkannya arti hidup, sabar, dan cinta sejati. Siapa sangka, di balik pertemuan itu tersimpan rahasia kelam masa lalu, dan sebuah warisan besar yang akan mengubah segalanya. Inilah kisah tentang penyesalan, maaf, dan cinta yang menyembuhkan luka. Jangan lewatkan satu detik pun, karena akhir cerita ini akan membuat hati Anda bergetar. Di suatu pagi yang sepi, suara jam dinding berdetak seperti tetes air yang menunggu jatuh di ujung daun. Udara rumah besar itu dingin. Dingin yang bukan hanya milik pendingin ruangan, melainkan milik sebuah kesunyian yang sudah lama menetap di sana. Rendra terjaga sejak subuh, tapi matanya tetap memandang langit plafon seperti memandang langit kelabu yang tidak membawa kabar gembira. Ia belajar memahami waktu dengan cara baru. Dulu, setiap menit adalah koin yang harus diputar agar beranak pinak. Sekarang, setiap menit adalah tamu yang datang tanpa terburu, duduk di kursi sebelah ranjang, lalu menatapnya diam. Rendra pernah menjadi bintang di gedung-gedung kaca. Namanya melesat di laporan keuangan, masuk dalam berita bisnis, dibisikkan di koridor rapat. Orang menyebutnya maha sibuk, maha berhasil, maha cemerlang. Ia terbiasa melangkah cepat, membuat keputusan seperti merobek kain. Ia suka angka yang melompat dan kurva yang menanjak. Di luar jam kerja pun, pikirannya tetap bekerja, seperti mesin yang tidak mengenal padam. Ia tersenyum ketika melihat tabel hijau. Ia tertawa ketika target tercapai dalam hitungan bulan. Hidupnya seperti kota besar yang selalu terang, meski dini hari. Lalu sebuah malam datang, membawa hujan yang jatuh deras seperti huruf yang berhamburan dari sebuah buku. Rendra mengemudi sendiri, menolak sopir yang menawari bantuan, menolak pengawal yang menawarkan jas hujan. Jalan licin. Lampu rem mobil di depan menyala mendadak. Rendra membanting setir. Ada bunyi besi menghantam, kaca pecah, tubuhnya terlempar ke sisi. Hujan tetap jatuh, seolah tidak peduli. Setelah itu gelap panjang. Ketika ia membuka mata di rumah sakit, dokter menatapnya pelan. Ada kalimat yang diucapkan dengan suara yang sudah diringankan agar tidak melukai, tetapi tetap melukai. Lumpuh dari pinggang ke bawah. Kemungkinan pulih sangat kecil. Sejak itu, rumah besar Rendra berubah menjadi kapal yang berlayar di tengah kabut. Ia memandang jendela. Ia mendengar langkah pekerja yang mencoba setenang mungkin. Perawat datang dan pergi. Ada yang ramah, ada yang ketus, ada yang seperti menahan bosan. Mereka profesional, tetapi tidak semua mampu menanggung hening yang dipelihara rumah itu. Rendra berusaha kuat. Ia berusaha bercanda. Ia berusaha memberi tip. Namun lama-kelamaan, wajahnya letih menahan setiap hari yang ikalnya sama. Perawat terakhir pamit dengan alasan keluarga. Rendra tidak memaksa. Ia mengangguk, lalu memutar kursi roda ke arah jendela agar bisa melihat pohon angsana di halaman. Hari itu, hujan tidak turun. Namun langit terlihat seperti seseorang yang memikirkan sesuatu terlalu lama. Rendra menutup mata. Ia merasakan gatal halus di jemari. Kebiasaan lama yang muncul ketika gelisah. Ia ingin berjalan. Ia ingin memasak air. Ia ingin duduk di teras, mendengar tukang sayur memanggil pembeli. Keinginan-keinginan kecil itu dulu tidak pernah ia hitung sebagai karunia. Kini keinginan itu menjadi seperti bintang yang hanya bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Sore jatuh dengan langkah hati-hati. Manajer rumah, seorang lelaki paruh baya bernama Sarman, mengetuk pintu kamar. Suaranya berusaha terdengar ceria meski ada gentar kecil yang tidak bisa sembunyi. "Pak, ada pelamar baru untuk posisi perawat harian. Dia datang sendiri. Bolehkah saya masuk?" "Silakan." Rendra menarik nafas pelan. Apa dia tahu pekerjaannya tidak mudah? Katanya sudah merawat orang tua selama bertahun-tahun. Orang desa. "Pak, bawa anak. Anak akan menunggu di teras. Katanya tidak akan mengganggu pekerjaan. Saya sudah jelaskan aturan rumah." "Namanya?" "Mira, Pak."
kata Sarman. Nama itu seperti semilir angin yang menyusup melalui celah pilar. Tidak mewah, tidak aneh, tetapi menimbulkan rasa teduh. Sarman membuka pintu lebih lebar. Seorang perempuan masuk. Ia memakai jilbab sederhana warna biru pudar, baju lengan panjang yang dijahit rapi, rok bercorak bunga kecil. Wajahnya tidak cantik mencolok, tetapi bersih. Kulitnya kecoklatan, seperti tanah setelah musim panen. Matanya jernih. Ia membawa tas kain di bahu. Kakinya melangkah pelan tanpa ragu. Assalamualaikum. Suaranya lembut, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Waalaikumsalam. Rendra mengangguk. Mira menatap Rendra sebagaimana seseorang menatap seseorang. Bukan sosok dalam berita. Bukan angka di laporan. Bukan bos yang harus disanjung. Bukan pasien yang harus dikasihani. Hanya seseorang yang perlu dijaga agar hari-harinya tidak terlalu berat. Silakan duduk, kata Rendra. Mira duduk di kursi dekat meja kecil. Ia menaruh tas kainnya. Tangannya mengusap pelan kain rok. Kebiasaan orang yang memastikan tidak ada lipatan yang mengganggu pandangan. Ia tidak gugup. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya menunggu ditanya. Dalam menunggu itu, ada kesabaran yang tidak dibuat-buat. Apa kamu sudah mendengar kondisiku? Tanya Rendra. Saya sudah dengar dari Pak Sarman. Jawab Mira. Saya juga sudah melihat rumah ini dari luar. Menurut saya, yang Bapak butuhkan bukan hanya perawatan. Yang Bapak butuhkan adalah rutinitas yang menenangkan. Rendra mengangkat alis. Rutinitas yang menenangkan. Subuh bangun, sarapan tepat waktu, sinar matahari di halaman, sedikit membaca, sedikit senam ringan, makan siang dengan porsi yang pas, tidur siang sejenak, bangun untuk minum teh, sore duduk di teras, malam ada bacaan yang menenangkan. Begitu saja terus. Hari-hari menjadi kalimat yang rapi, tidak putus-putus. Kata-kata itu sederhana, tetapi seperti benang yang memintal sesuatu di dada Rendra. Ia menghela napas. Kamu pernah merawat pasien dengan kondisi seperti ini. Orang tua saya dulu sakit lama. Saya merawat beliau sampai akhir. Saya juga pernah membantu tetangga yang lumpuh setengah badan. Saya bukan perawat bersertifikat. Tapi saya tahu cara menjaga agar seseorang merasa dihargai. Apa yang paling sulit dari merawat orang seperti saya? Menjaga agar Bapak tidak merasa menjadi beban. Itu yang paling sulit. Banyak pasien yang sebenarnya kuat, tapi runtuh ketika merasa tidak lagi berguna. Menurut saya, tugas seorang penjaga adalah mengingatkan bahwa manusia tetap berharga meski banyak hal terambil. Karena yang membuat manusia berharga bukan kakinya, bukan tangannya, bukan uangnya. Yang membuat manusia berharga adalah hatinya. Rendra diam. Ia menatap wajah itu. Ada ketegasan yang lembut di sana. Bukan berbunga-bunga. Bukan dalih. Hanya ketegasan orang yang sudah belajar dari hal-hal yang tidak mudah. Boleh saya tahu tentang anakmu? Tanya Rendra. Namanya Akbar. Usianya 7 tahun. Ia akan menunggu di teras sambil menggambar. Dia anak yang tenang. Saya tidak akan membawa dia masuk. Jika Bapak keberatan, saya bisa menitipkannya di tetangga. Tapi saya pikir, duduk di teras seharian lebih aman karena saya bisa melihatnya. Ayahnya sudah meninggal. Kata itu jatuh tanpa dramatisasi, tetapi ada sesuatu yang bergetar halus di ujungnya. Rendra mengangguk pelan. Baik, Mira, kata Rendra akhirnya. Cobalah beberapa hari. Jika cocok, kita lanjut. Saya akan mulai besok pagi. Bolehkah saya datang sebelum matahari benar-benar naik? Saya ingin membuka jendela, memasukkan udara baru, menata meja, membuat daftar kebutuhan. Saya juga akan membawa beberapa bahan makanan secukupnya. Saya akan memasak dengan rasa yang tidak ramai. Silakan. Saya tidak suka makanan yang terlalu ramai. Mira tersenyum kecil. Senyum yang tidak memamerkan gigi, tidak memaksa mata menjadi bulan sabit, tetapi senyum yang membuat ruangan seolah lebih terang setengah derajat. Ia pamit. Sarman mengantar hingga pintu.
Rendra kembali memutar kursi rodanya ke arah jendela. Pohon angsana diam seperti sedang menahan cerita. Hari pertama Mira datang, rumah itu bernafas dengan cara yang lain. Ia mengetuk pintu dengan 2 ketukan pelan yang sama jaraknya. Ia menyapa setiap pekerja rumah dengan panggilan yang sopan. Ia meletakkan tas kain di dapur, mengangkat panci, mengecek kompor, menyalakan air, mengeluarkan termos. Di teras, Akbar duduk di bangku kecil, membuka buku gambar, mengeluarkan pensil warna. Anak itu menatap halaman kosongnya seperti menatap hamparan sawah yang menunggu ditanami. Mira masuk ke kamar Rendra setelah mengucap salam. Ia tidak membawa aroma minyak wangi mahal. Ia membawa aroma sabun yang bersih, aroma beras yang baru dicuci, aroma daun jeruk yang kadang terjebak di sela jari. Ia membuka tirai perlahan agar matahari masuk, bukan menerjang. Cahaya jatuh seperti selimut tipis di lantai. Bagaimana tidur Bapak tadi malam? Cukup. Ada sedikit nyeri di pinggang. Saya hangatkan kompres. Nanti siang kita coba latihan duduk lebih lama. Tapi kita lakukan pelan. Duduk lebih lama. Rendra mengulang, seolah ingin memastikan kalimat itu tidak lari ke tempat lain. Ya, tidak perlu memaksa. Yang penting konsisten. Mira menyerahkan segelas air hangat. Rendra meminumnya. Air hangat itu seperti kabar bayi kecil yang datang pertama kali setelah musim panjang. Mira menata bantal dengan hati-hati, memastikan posisi tulang punggung tidak menekan terlalu berat. Ia memeriksa jam. Ia menulis sesuatu di secari kertas. Tulisan tangannya rapi. Rendra memperhatikan. Apa yang kamu tulis? Jadwal harian. Ini jam obat. Ini jam latihan. Ini jam makan. Ini jam istirahat. Saya tidak menulis terlalu penuh agar Bapak tidak merasa didikte. Tapi kalau jadwal tidak dijaga, hari akan menjadi kabur. Siapa yang mengajarkanmu menulis jadwal seperti itu? Pengalaman. Dan sedikit dari buku yang saya pinjam dari perpustakaan kecil di kampung. Di kampung ada perpustakaan. Ada. Tidak besar. Tapi di sana saya belajar banyak hal. Saya belajar bahwa orang yang kalah bukan orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang kalah adalah orang yang berhenti belajar. Rendra menatap Mira lama. Di kepalanya, sebuah kalimat yang dahulu sering ia ucapkan pada bawahan mendadak terdengar berlebihan. Ia dulu berkata, siapa yang lemah akan tertinggal. Kalimat itu kini terasa seperti sepatu terlalu sempit untuk jarak yang terlalu jauh. Pagi itu berjalan sesuai jadwal yang ditulis Mira. Sarapan sederhana. Bubur beras beraroma daun salam. Telur orak-arik dengan sedikit irisan wortel. Secangkir teh tanpa gula. Rendra makan pelan. Mira duduk di kursi, siap jika diperlukan. Ia tidak menatap Rendra seperti penjaga yang berjaga di pintu sel. Ia menatapnya seperti seseorang yang menunggu gelombang kecil di permukaan air agar reda. Rasanya pas, kata Rendra. Alhamdulillah, jawab Mira. Kalau Bapak suka, besok saya buatkan sup bening. Saya tidak akan menambahkan terlalu banyak bumbu. Biarkan rasa sayuran menjaga tenaga. Kenapa kamu selalu memilih yang sederhana? Karena yang sederhana lebih mudah diulang. Kebiasaan baik butuh untuk diulang sampai menjadi watak. Jika sesuatu terlalu rumit, ia mudah lepas dari sehari. Menjelang siang, latihan duduk dimulai. Mira mengusap punggung Rendra dengan minyak gosok. Tangannya hangat. Gerakannya tidak terburu, tetapi tidak lambat. Ia menghitung dalam hati, mengatur napas. Rendra memejamkan mata. Ia mendengar suara di luar. Suara Akbar menyebutkan warna. Biru langit, hijau daun, coklat tanah. Suara itu seperti doa yang berjalan pelan. Saya tahu ini tidak nyaman, ujar Mira. Jika Bapak merasa pusing, kita berhenti sebentar. Setelah itu kita lanjut. Kita tidak mengejar rekor. Kita hanya ingin mengajari tubuh Bapak untuk percaya lagi. Untuk percaya lagi. Ya, tubuh Bapak takut. Wajar, kita beri alasan untuk tidak takut melalui pengulangan. Rendra mengangguk. Keringat muncul di pelipis, bukan karena panas,
Tetapi karena tubuhnya seperti memikul sesuatu yang dulu sepele, ia menahan rasa yang datang dan pergi seperti ombak kecil. Mira mengusap keringat itu dengan handuk kecil. Tidak ada kata-kata motivasi yang berisik. Tidak ada sorakan. Hanya kehadiran yang tidak pergi. Siang merapat seperti burung yang kembali ke dahan. Setelah makan, Rendra tidur sejenak. Ia bermimpi tentang jalan desa yang panjang. Ia melihat sawah. Ia melihat anak kecil berlari mengejar layang-layang. Ia melihat seseorang duduk di teras rumah panggung menulis surat. Mimpi itu tidak punya cerita yang rapih. Tapi ketika ia bangun, ada rasa lapang yang tidak ia pahami. Sore, Mira mengajak Rendra ke teras. Ia mendorong kursi roda melewati koridor yang biasa hanya dipakai pekerja membersihkan vas. Teras itu luas. Udara berputar pelan. Pohon angsana bergoyang tipis. Akbar menoleh, tersenyum, lalu menunduk lagi menggambar. Rendra menatap halaman, seolah menatap sesuatu yang sudah lama ingin ia tatap tetapi selalu ditunda. Ini baik, kata Rendra. Terbuka lebih baik daripada menutup semua, jawab Mira. Kalau jendela dibuka, debu memang masuk, tetapi cahaya pun ikut. Kita pandai-pandai saja membersihkan debu. Rendra tertawa kecil. Tawa yang seperti peralatan sederhana di dapur yang lama tidak dipakai. Lalu kembali diangkat dan dicuci bersih. Ia menoleh ke Akbar. Apa yang kamu gambar? Akbar mengangkat kertasnya. Pohon besar dan rumah kecil. Di bawahnya ada 2 orang. Satu duduk di kursi. Satu lagi berdiri menjaga. Di atasnya ada matahari. Bagus, kata Rendra. Kenapa rumahnya kecil? Soalnya yang besar itu pohonnya. Akbar menjawab tanpa ragu. Kalau pohonnya besar, orang berteduhnya lebih banyak. Mira menatap anaknya, lalu menatap Rendra. Ada kilat kecil yang melintas di mata perempuan itu. Kilat yang tidak membuat takut siapapun. Kilat yang mirip rasa syukur yang tiba-tiba menemukan kata. Menjelang maghrib, Rendra meminta waktu sendiri. Ia ingin berdoa. Mira mengatur posisi kursi roda menghadap ke arah yang paling pas. Ia menaruh sajadah di meja kecil. Rendra mengangkat kedua tangannya. Suaranya pelan, tetapi jelas. Ya Allah, aku dulu terlalu sombong untuk mengakui bahwa aku lemah. Aku menolak bantuan. Aku menolak diminta berhenti. Sekarang aku duduk di hadapanmu. Tidak punya apapun kecuali pengakuan bahwa aku hanyalah hambamu. Jika engkau tidak menyembuhkan kakiku, ajarilah aku menerima. Jika engkau tidak memulihkan langkahku, jangan biarkan aku memendam marah. Jika engkau mengirimkan orang yang baik untuk menjagaku, ajari aku untuk tidak menyakiti hatinya. Beri aku hati yang tahu berterima kasih. Doa itu tidak panjang, tetapi ia seperti air yang dimasukkan ke tanah retak. Perlahan, ada sesuatu di sana yang kembali lembab. Malam turun dengan lampu yang dinyalakan tepat waktu. Mira menyajikan nasi hangat dengan sayur bening dan ayam kukus. Ia tidak memaksa Rendra menghabiskan. Ia menutup piring dengan kain bersih ketika Rendra mengangguk cukup. Ia membereskan dapur, memastikan tidak ada panci yang menunggu dicuci hingga pagi. Ia menulis evaluasi kecil di kertas. Hari pertama berjalan baik. Latihan duduk berhasil 3 kali. Tidak ada pusing berlebihan. Nafsu makan sedang. Rasa sedih muncul sesekali, tapi teratasi dengan percakapan tenang di teras. Sebelum pulang, Mira berdiri di ambang pintu kamar. Ia menatap Rendra yang sedang membaca. Ia tidak ingin mengganggu. Namun Rendra menoleh. Terima kasih untuk hari ini, kata Rendra. Sama-sama, Pak. Besok pagi saya datang lebih cepat. Saya ingin menyapu halaman sebelum sinar matahari menampar daun. Kalau daun sudah bersih, sinar akan terlihat lebih indah. Kenapa kamu memakai kalimat menampar daun? Mira tersenyum. Karena sinar pagi kadang terasa begitu segar. Seperti tangan yang mengingatkan agar kita bangun. Besok datanglah sebelum ayam jantan berkicau, canda Rendra. Insya Allah, jawab Mira. Saya datang bersama niat yang sama seperti hari ini. Menjaga apa yang bisa dijaga. Mira pamit.
Langkahnya tidak tergesa. Di teras, Akbar melipat buku gambarnya. Mereka berjalan ke arah gerbang sambil bergandengan. Rendra memperhatikan bayangan mereka berdua yang memanjang di lantai. Bayangan yang sederhana, tetapi justru itulah yang membuat nyala lampu di kepala tangga menjadi lebih berarti. Ketika pintu gerbang ditutup, rumah kembali sepi. Namun sepinya lain. Bukan sepi yang menekan dada, melainkan sepi yang memberi tempat bagi suara halus untuk terdengar. Suara jam berdetak. Suara angin yang menyusup dari bawah pintu. Suara halaman yang merapikan sisa hari. Rendra menutup buku. Ia memejamkan mata. Di ujung pikirannya, ia membayangkan rutinitas yang tadi dibacakan Mira. Pagi, sarapan, matahari, latihan, dapur yang hangat, sore di teras, malam dengan bacaan yang menenangkan. Hari-hari menjadi kalimat yang rapi, tidak putus-putus. Lama ia tidak merasakan sesuatu yang mirip harapan. Harapan itu dulu ia bangun dari hitungan. Dari rencana rapat. Dari target kuartal. Kini harapan itu bangun dari suara panci yang bertemu air. Dari daun jeruk yang dihancurkan jari. Dari langkah perempuan yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia merasa lelah. Tetapi lelah yang wajar. Ia merasa sendiri. Tetapi tidak kesepian. Dan di tempat yang paling dalam di dada, ada sesuatu yang mekar. Kecil sekali. Namun tetap mekar. Malam terus turun. Lampu kamar diredupkan. Rendra tertidur dengan wajah yang lebih tenang. Ia masih lumpuh. Ia masih duduk di kursi roda. Tetapi ada yang berubah. Hari ini ia tidak lagi merasa seperti kapal yang hanyut di kabut. Ia merasa seperti kapal yang menyalakan lampu kecil di haluan. Dan lampu itu cukup untuk menunjukkan 1 meter di depan. Esok hari masih jauh. Namun 1 meter di depan adalah jarak yang cukup untuk melangkah. Meski pelan. Di luar jendela, pohon angsana menggoyang daun. Seolah sedang mengucap selamat malam. Seolah sedang berkata, tenanglah. Tidak semua hal bisa diselesaikan sekaligus. Sebagian hal hanya perlu dijaga ritmenya. Sampai waktu sendiri yang menyembuhkan. Dan dengan ritme itulah, roda takdir pelan-pelan berputar lagi. Tidak lagi bising. Tidak lagi sombong. Hanya berputar sebagaimana mestinya. Dalam genggaman Allah yang luas dan penuh rahmat. Fajar datang seperti napas pertama setelah lama menahan. Di halaman, embun menggantung di ujung rumput. Menampung cahaya tipis yang baru lahir dari timur. Mira tiba sebelum ayam jantan berdehem. Ia menepikan langkah di depan gerbang, mengucap salam kepada penjaga malam. Lalu berjalan melewati koridor panjang yang belum sepenuhnya bangun. Akbar berada setengah langkah di belakang, menenteng buku gambar dan kaleng pensil. Anak itu menguap kecil, namun matanya berbinar, seperti seorang petualang cilik yang tahu di mana ia hendak berhenti. Di dapur, Mira membuka jendela. Udara masuk pelan, membawa aroma tanah dan bunga Kamboja. Ia menggulung lengan bajunya, menyalakan kompor, dan meletakkan panci di atas api yang kecil dulu. Air dituangkan. Daun salam jatuh 1 lembar, 2 lembar. Jahe digeprek dengan ujung gagang sendok kayu. Suara kayu bertemu kayu membuat pagi terdengar. Nasi dari beras yang dicuci bersih dimasukkan sedikit agar air mendapat teman untuk berbisik. Mira tidak tergesa. Ia mengatur besar kecil api, karena ia tahu makanan bukan sekadar soal kenyang. Makanan adalah cara menenangkan hari, cara memberi kabar baik kepada tubuh. Akbar duduk di bangku pendek dekat pintu dapur, menggambar bintang kecil di sudut kertas, lalu menghapusnya, menggambar lagi. Mira sesekali menoleh. Ia tidak perlu berkata banyak untuk memastikan anaknya baik. Ada bahasa lain yang dipakai para ibu ketika menjaga, bahasa yang tidak ditulis di buku manapun, bahasa yang hanya perlu tatap sebentar lalu paham maksudnya. Sarman masuk dengan langkah hati-hati. Ia menatap Mira mengatur gerak panci, lalu menatap Akbar, dan tersenyum. Sudah dari subuh, Bu Mira. Insya Allah, Pak. Pagi saya lebih tenang jika dimulai lebih awal. Apa menunya hari ini? Bubur beras yang lembut, telur orak-arik sedikit sayur, teh hangat tanpa gula.
Nanti siang sup bening. Saya akan buat bakwan kecil agar ada ceria di lidah. Bakwan kecil. Ya, kecil saja. Supaya tidak membuat Bapak Rendra lelah mengunyah. Sarman mengangguk. Ia meninggalkan dapur, memeriksa halaman yang mulai disapu petugas, lalu kembali masuk. Segala hal tampak berbeda hari itu. Seperti rumah yang menahan napas sejak lama, kini menemukan ritme barunya. Ketika matahari memantul di dinding marmer koridor, Mira mengetuk pintu kamar Rendra. Ketukannya 2 kali, jaraknya pas, seolah jam kecil yang tahu tugasnya. Silakan. Suara Rendra terdengar. Mira masuk, menaruh baki di meja. Ia menata piring kecil, mangkuk bubur, sendok yang mengilap, serbet putih dilipat segitiga. Jendela dibuka lebih lebar. Cahaya masuk, jatuh di lantai, memantul sedikit ke bingkai foto lama di meja sudut. Selamat pagi, Pak. Ucap Mira. Bagaimana tidurnya? Lebih baik dari kemarin. Mimpi saya tidak berlari terlalu jauh. Syukur. Ini sarapan. Kita makan pelan. Bubur masih hangat. Jadi saya tunggu sebentar agar tidak mengejutkan lidah. Rendra tersenyum. Kamu selalu punya cara lucu untuk menjelaskan hal sederhana. Lidah juga punya perasaan. Pak, jangan sering dikejutkan. Rendra tertawa kecil. Mira mengaduk bubur, mencicip rasa sedikit dengan ujung sendok, memastikan garamnya sekadar menyapa. Ia menyuapkan suapan pertama. Rendra menutup mata sekejap, menerima dengan tenang. Suapan kedua, ketiga. Di luar, Akbar batuk kecil, lalu berhenti. Mira menoleh sekilas ke arah pintu. Rendra menangkap gerakan itu. Anakmu baik saja. Baik. Ia hanya menegur debu yang singgah. Debu yang singgah. Mira mengangguk. Debu juga tamu, tetapi tidak perlu dipersilakan terlalu lama. Suapan keempat. Kelima. Sarapan selesai lebih cepat dari yang dikira, bukan karena Rendra lapar, melainkan karena percakapan di antara mereka membuat waktu seperti memendekkan jarak. Setelah minum teh hangat, Mira menata ulang bantal, memeriksa punggung Rendra, lalu menulis di kertas kecil. Jam 9 kita latihan duduk. Sebelumnya Bapak baca buku apa yang Bapak mau. Jangan berita bisnis dulu. Pilih bacaan yang menenangkan. Kenapa tidak berita bisnis? Karena pagi sebaiknya diberi secangkir damai dulu, baru secangkir semangat. Jika langsung semangat, nanti damainya mencari tempat yang tidak ada. Rendra menatap rak buku kecil yang dibawa dari ruang kerja. Ia menarik sebuah buku kumpulan cerita. Sampulnya sederhana. Huruf-hurufnya tenang. Ia membaca pelan. Di luar, suara sapu bertemu lantai. Suara panci dipindah. Suara burung kecil memanggil kawan. Rumah yang dahulu sibuk dengan rapat kini sibuk dengan suara yang lebih jujur. Menjelang jam 9, Mira datang membawa handuk, minyak, dan kursi tambahan. Ia menjelaskan perlahan. Kita mulai dari posisi duduk 5 menit. Setelah itu istirahat. Lalu 7 menit. Lalu 10 menit. Kita tidak mengejar angka. Kita mengejar konsistensi. Rendra mengangguk. Mira membantu mengangkat tubuhnya perlahan. Tangan Mira kokoh. Gerakannya seperti tali yang sudah hafal simpul. Rendra mengatur napas. Tubuhnya sempat protes. Namun protes itu tidak dihiraukan berlebihan. 5 menit pertama terasa lama. Seperti menunggu hujan di musim kemarau. Tetapi ketika Mira meletakkan telapak hangat di punggungnya, waktu menjadi lebih ramah. Istirahat sebentar. Lalu 7 menit. Lalu 10 menit. Di menit ke-10, keringat muncul di pelipis. Namun ada kebanggaan kecil di ujungnya. Bagus sekali, kata Mira. Tubuh Bapak ingat lagi caranya percaya. Rendra tersenyum. Kamu menyukai kalimat itu. Saya menyukainya karena benar. Banyak hal hanya butuh diajak percaya, bukan dipaksa. Ketika latihan selesai, Mira mengajak Rendra menghadap jendela beberapa saat. Matahari sudah naik lebih tinggi. Daun angsana bergoyang, memamerkan warna hijau yang berubah tipis di ujungnya. Kalau Bapak berkenan,
Sore nanti kita duduk di teras lebih lama. Akbar ingin menunjukkan gambar barunya. Ucap Mira. Apa yang ia gambar hari ini? Katanya ada langit yang tidak marah meski awannya tebal. Rendra tertawa. Kalimatnya seperti kalimat penulis. Anak-anak sering menulis tanpa pena, Pak. Waktu merambat ke siang. Di dapur, sup bening dipersiapkan. Wortel dipotong setengah lingkar. Kentang dicuci bersih. Bunga kol dipisahkan dari batang tebalnya. Mira menumis bawang putih secukupnya. Memasukkan air kaldu yang dibuat dari sisa tulang ayam yang direbus pelan sejak pagi. Garam ditabur segenggam kecil. Lada dituang secuil. Ia mencicip. Sup itu tenang. Tidak ada bumbu yang berteriak. Hanya harmoni sederhana yang paham tugasnya. Sebelum sup disajikan, Mira membuat bakwan kecil. Ia mengaduk adonan dengan sendok kayu, memasukkan irisan kol dan wortel, menambah daun bawang. Minyak dipanaskan. Satu persatu adonan dijatuhkan. Suara renyah memanggil. Akbar berdiri di ambang pintu, menonton seperti menonton pertunjukan. Ibu, ini seperti hujan kecil di wajan, kata Akbar. Betul, jawab Mira. Hujan yang membuat sore nanti lebih ramah. Siang itu, Rendra makan sup dengan lahap yang tidak berlebihan. Ia memuji bakwan kecil yang garing di tepi dan lembut di tengah. Mira tersenyum. Ia tidak lupa mencatat jumlah yang dimakan, bukan untuk laporan kepada siapapun, tetapi untuk mengukur ritme agar tidak menimbulkan keluhan malam hari. Setelah makan siang, Rendra tidur sebentar. Tidur siang itu seperti pintu kecil menuju kebun yang sunyi. Ketika bangun, ia mendapati rumah sudah lebih ramai dengan suara orang pulang kerja shift pagi. Namun keramaian itu tidak sampai ke kamarnya. Mira menjaga agar suara berhenti di koridor. Ia tahu batas yang membuat seseorang merasa tidak dikepung. Sore, teras menjadi panggung yang jujur. Rendra duduk di kursi roda. Mira di kursi kayu sebelahnya. Akbar berdiri di depan mereka, memegang gambar yang sudah penuh warna. Ia mengangkatnya dengan kedua tangan, seperti seseorang yang mempersembahkan sesuatu yang ia sayangi. Ini langit yang tidak marah, kata Akbar. Awan tebal, tetapi matahari tetap tersenyum. Ini pohon angsana di halaman. Ini rumah yang besar, tetapi pintunya saya gambar normal saja supaya orang tidak takut masuk. Ini orang yang duduk di kursi. Ini orang yang berdiri, namanya Ibu. Kenapa matahari tersenyum? Supaya orang tidak cepat putus asa. Rendra dan Mira saling pandang. Mereka tidak tertawa, karena kalimat itu terlalu benar untuk ditertawakan. Rendra mengangguk. Bagus sekali, ucapnya. Boleh aku simpan satu nanti? Boleh. Tapi aku akan gambar lagi satu untuk Bapak, supaya Bapak punya gambar yang ada tanda tangan kecilku. Sore itu, mereka tidak bicara banyak. Mereka mendengarkan suara jalan. Suara bel sepeda penjual roti yang melintas. Suara pedagang sayur yang menutup dagang. Suara anak-anak remaja yang tertawa di ujung gang. Suara yang di kota besar sering terdengar seperti gangguan. Namun di telinga Rendra sore itu terdengar seperti nada yang melengkapi lagu. Menjelang maghrib, langit berubah menjadi ungu yang pelan. Mira memandang jam. Ia berdiri, membereskan cangkir. Rendra menatap punggung Mira ketika perempuan itu beranjak. Mira, panggilnya. Mira menoleh. Iya, Pak. Aku tidak tahu apa aku berlebihan jika mengatakan ini, tetapi hari-hari terasa berbeda sejak kamu datang. Rumah ini seperti ingat lagi alasan kenapa ia dibangun. Bukan untuk menampung barang, bukan untuk menampung ambisi, melainkan untuk menampung hidup. Mira menunduk. Kalau rumah dihuni oleh niat yang baik, ia akan menemukan jiwanya sendiri, Pak. Aku ingin bertanya, kalau kamu berkenan menjawab, apa kamu bahagia? Mira diam sejenak. Ia menatap ke arah pintu gerbang, tempat Akbar duduk melambaikan tangan ke kucing yang berjalan pelan. Lalu ia menatap kembali ke Rendra. Bahagia itu tidak selalu ramai, ucapnya. Terkadang ia datang sebagai detik yang tenang, sebagai piring yang bersih, sebagai anak yang tertidur pulas, sebagai tubuh yang lelah tapi tidak merasa sia-sia.
Kalau Bapak bertanya apakah saya bahagia, saya akan menjawab begini. Hari ini, Allah mengizinkan saya menolong seseorang, memberi makan seseorang, dan melihat anak saya menggambar langit yang tidak marah. Itu cukup untuk disebut bahagia. Rendra menahan sesuatu yang menghangat di matanya. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Mira. Mari salat dulu, Pak, jawab Mira. Setelah itu saya siapkan makan malam yang ringan. Malam tidak perlu terlalu kenyang. Biar mimpi mendapat ruang. Usai maghrib, dapur kembali menyalakan api. Mira menanak nasi sedikit, menyiapkan tumis buncis dengan irisan bawang merah, menambahkan telur dadar tipis yang dipotong memanjang. Ia menata piring dengan rapi. Rendra makan secukupnya. Mereka berbincang pendek tentang buku yang tadi dibaca, tentang kalimat dalam sebuah cerita. Rendra mengulang satu kalimat yang mengguncang dadanya. Ada kalimat begini, kata Rendra. Manusia mengira ia kuat karena mampu menggenggam, padahal banyak hal diselamatkan oleh kemampuan untuk melepaskan. Mira tersenyum. Benar sekali. Kadang kita harus melepas agar tangan kosong bisa menerima yang baru. Usai makan, Mira membereskan piring, mengelap meja, menyapu sisa hari dari lantai. Ia menulis catatan. Latihan duduk hari ini berhasil. Nafsu makan baik. Wajah lebih cerah. Sore merasakan semilir yang menenangkan. Ia menutup catatan dengan satu kalimat kecil. Besok, tambah latihan pernapasan 5 menit. Sebelum pamit, Mira berdiri di ambang pintu kamar. Rendra menutup buku yang ia baca. Besok saya ingin menaruh pot kecil berisi daun mint di jendela dapur, kata Mira. Aromanya menenangkan. Kalau Bapak berkenan, kita minum air hangat dengan daun mint setelah latihan. Silakan. Aku senang melihat hal kecil yang hijau. Baik, Pak. Saya pulang dulu. Akbar menunggu di teras. Rendra mengangguk. Sampaikan terima kasihku pada Akbar. Gambar langitnya membuatku yakin besok tidak akan muram. Mira tersenyum, menunduk, lalu melangkah pergi. Di teras, Akbar berdiri, menenteng buku gambar, melambaikan tangan ke arah Rendra. Rendra membalas lambaian itu. Gerak kecil yang rasanya menghapus jarak antara kursi roda dan dunia di luar pintu. Ketika gerbang tertutup, malah meletakkan bahunya di dinding rumah besar itu. Namun tidak ada berat yang ditinggalkannya di sana. Lampu kamar diredupkan. Rendra menatap jendela, melihat bayangan pohon angsana yang bergerak halus. Ia menarik napas panjang, meletakkan kedua tangan di pangkuan, lalu berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk bubur yang lembut, sup yang tenang, bakwan yang ceria, dan tawa seorang anak. Terima kasih untuk perempuan yang tidak banyak bicara, tetapi mengerti bahasa yang tidak diucapkan. Kalau esok kau beri aku 1 meter lagi untuk melangkah, aku akan menjaganya dengan baik. Ia memejamkan mata. Di telinganya, suara dapur seperti doa yang tidak pernah berhenti. Panci yang ditaruh dengan hati-hati. Air yang mendidih pelan. Pisau yang tidak pernah menjerit saat memotong. Dapur yang dulu hanya ruangan di belakang kini menjadi jantung yang memompa hidup ke seluruh rumah. Dan Rendra, yang lama tersesat di lorong ambisi yang dingin, perlahan belajar mengenali jalan pulang dari suara-suara kecil itu. Hidupnya masih sama di atas kertas. Angka-angka masih ada di rekening, laporan masih ada di laci, investasi masih berputar di luar sana. Tapi di ruang dalam yang tidak tercatat dalam dokumen, sesuatu berubah. Ia tahu mengapa suapan pertama harus pelan. Ia tahu mengapa jendela pagi mesti dibuka. Ia tahu mengapa sore perlu diteras. Ia tahu mengapa malam tidak boleh terlalu kenyang. Semua itu mengajarinya satu hal yang dulu ia kira sepele. Hidup bukan lomba yang selalu dimenangi oleh yang tercepat. Hidup adalah perawatan yang tekun, yang setiap hari diulang. Seperti menyalakan api kecil di dapur, menjaga agar tidak padam dan tidak pula meledak. Jam dinding mengetuk detik dengan patuh. Rendra tertidur. Wajahnya tenang. Di sudut meja, kertas jadwal buatan Mira tergeletak dengan huruf yang rapi. Pagi, sarapan, matahari, latihan,
istirahat, teh, teras, doa. Kalimat-kalimat itu seperti pagar yang mengelilingi kebun, membuat bunga bisa tumbuh tanpa takut diinjak. Dan besok, di antara pagar itu, akan ada satu daun mint yang baru, kecil, hijau, beraroma segar, menandai hari ketiga mereka sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Di luar, langit tidak marah, awan mungkin tebal, tetapi di baliknya, matahari tetap tersenyum. Seperti kata Akbar, tugas kita hanya satu. Jangan cepat putus asa. Karena besok pagi, suara dari dapur akan kembali memanggil. Dan di suara itu, Rendra menemukan cara lain untuk berdiri, meski tubuhnya belum melangkah. Pagi itu, udara di rumah besar milik Rendra terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Angin dari jendela dapur membawa aroma tanah basah setelah gerimis malam. Mira sedang menjemur handuk di teras belakang. Sementara Akbar duduk di lantai dapur menggambar sesuatu di atas kertas coklat bekas bungkus beras. Suara pensil yang bergesekan dengan kertas menjadi irama lembut yang menyatu dengan bunyi sendok di panci. Di kamar, Rendra terjaga lebih awal. Ia menatap langit-langit yang sama, tetapi hari itu pikirannya tidak tenang. Ia baru saja menerima surat dari pengacaranya semalam, surat yang mengingatkannya tentang laporan lama yang dulu ia abaikan. Laporan tentang kecelakaan proyek 3 tahun lalu. Ia tidak ingin membacanya lagi, tapi hati yang sudah mulai mengenal kejujuran menolak untuk terus bersembunyi. Rendra menarik napas panjang, menatap kertas yang dilipat di meja kecil sebelah ranjang. Tangannya gemetar ketika membuka segelnya. Ia membaca baris demi baris, kalimat demi kalimat, sampai menemukan nama itu. Darto bin Kasman. Nama yang entah kenapa terasa sangat akrab di telinganya, padahal ia tidak pernah mengenalnya secara langsung. Darto adalah salah satu buruh bangunan yang tewas dalam kecelakaan proyek pembangunan hotel milik perusahaannya. Proyek besar yang waktu itu membuat media menulis berita berhari-hari. Ia ingat malam itu, ia sedang berada di luar negeri, sibuk menandatangani kontrak, ketika kabar itu datang. Ia hanya mengangguk kepada asistennya dan berkata, "Urus saja, pastikan kompensasi diberikan." Lalu ia kembali ke rapat, seolah nyawa manusia hanya satu baris dalam tabel kerugian. Kini, bertahun kemudian, ia baru tahu kenyataannya. Tidak ada kompensasi yang sampai. Tidak ada permintaan maaf yang dikirim. Perusahaan bawahannya menutupi laporan dengan alasan birokrasi. Dan lelaki bernama Darto itu meninggalkan seorang istri dan anak kecil. Rendra menutup surat itu perlahan. Ia menatap keluar jendela. Di halaman, ia melihat Mira sedang menjemur kain. Tangan perempuan itu bergerak pelan, tapi pasti, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan hidup yang berat. Di sebelahnya, Akbar tertawa kecil ketika sehelai kain menutupi kepalanya seperti jubah pahlawan. Darah Rendra terasa dingin. Ia menatap lagi surat di tangannya. Nama Darto bergema di kepalanya berulang-ulang, seperti gema doa yang ditunda bertahun-tahun. Ia memanggil Sarman. "Pak Sarman." Suaranya parau. "Tolong kemari sebentar." Sarman masuk dengan wajah tenang. "Iya, Pak. Aku ingin tahu sesuatu. 3 tahun lalu, proyek hotel di daerah Kediri. Ada pekerja meninggal karena jatuh dari scaffolding. Siapa yang menangani kasus itu?" Sarman berpikir sejenak. "Kalau tidak salah, bagian operasional waktu itu, Pak. Ada laporan singkat masuk, tapi setelah itu tidak terdengar lagi. Saya kira sudah selesai." Nama pekerja itu Darto bin Kasman. Sarman terdiam. "Darto, saya seperti pernah mendengar nama itu. Tapi di mana ya?" Rendra menatapnya dalam. "Darto adalah suami dari Mira." Sarman mematung. "Astagfirullah, saya tidak tahu, Pak. Saya sungguh tidak tahu." Rendra memejamkan mata. Dunia seperti berhenti sejenak. Ia merasakan dada bergetar, bukan karena marah, tapi karena penyesalan yang datang terlambat. Suara Mira di dapur terdengar samar, menyanyi pelan lagu lama. Suara itu seperti pisau lembut yang menorehkan ingatan baru. "Sudah, Pak," ucap Sarman pelan. "Jangan dulu bicara. Istirahatlah."
Tolong jangan bilang siapapun. Belum sekarang, balas Rendra lirih. Saya harus tahu dulu bagaimana caranya meminta maaf pada seseorang yang tidak tahu bahwa saya orang yang salah. Hari itu berjalan pelan, tapi berat. Rendra berusaha menahan diri agar tidak memperlihatkan gelisah. Mira tetap bekerja seperti biasa, mencatat jadwal, menyiapkan makan, menata ulang bunga di vas, memandikan kursi roda di bawah matahari. Rendra mengamati setiap gerakannya. Kini setiap senyum Mira terasa seperti hukuman yang lembut. Setiap kebaikan seperti pengingat bahwa kadang, orang yang paling kau sakiti justru yang paling ikhlas menolongmu. Menjelang sore, ketika latihan sudah selesai, Mira duduk di kursi kayu di depan Rendra. Ia menyeka peluhnya dan tersenyum. Bapak semakin kuat hari ini. Punggungnya sudah bisa tegak lebih lama, katanya dengan nada ringan. Ya. Rendra menjawab pendek. Semua karena kamu sabar. Mira menggeleng. Saya hanya membantu sedikit. Yang menentukan adalah niat Bapak sendiri. Rendra menatapnya lama. Mira, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu, Pak. Kalau kamu tidak keberatan, bagaimana suamimu meninggal dunia? Mira terdiam. Ia menatap daun angsana yang berjatuhan di halaman. Tatapannya tenang, tapi jauh. Kecelakaan kerja, jawabnya akhirnya. Ia jatuh dari gedung proyek. Orang bilang tali pengamannya rusak. Tapi saya tidak pernah menuntut siapapun. Saya hanya menerima. Darto orang baik. Ia tidak pernah mengeluh meski gajinya kecil. Katanya, rezeki tidak pernah datang dari orang, tapi dari Allah. Jadi ketika Allah memanggilnya, saya tahu itu bagian dari rezeki kami juga. Rezeki untuk belajar sabar. Rendra menggenggam ujung kursi rodanya kuat-kuat. Ia ingin berkata, ingin memohon ampun, ingin jujur bahwa perusahaan yang dulu ia banggakanlah yang membuat suaminya tiada. Tapi lidahnya berat. Ia takut menghancurkan ketenangan perempuan itu. Ia takut kejujurannya akan berubah menjadi racun bagi kedamaian yang baru tumbuh. Mira, ucapnya akhirnya, suaranya pelan. Kalau suatu hari kamu tahu orang yang membuatmu kehilangan, apa yang akan kamu lakukan? Mira menoleh, menatap Rendra dengan mata jernih. Saya akan memaafkannya, Pak, karena kalau saya tidak memaafkan, maka saya akan membawa beban itu sampai mati. Dan saya tidak ingin mati dengan hati yang berat. Semudah itu kamu memaafkan. Tidak mudah. Tapi Allah tidak menulis hidup ini untuk mudah. Ia menulis hidup ini untuk disyukuri. Saya pernah marah. Tapi lama-lama saya sadar. Marah tidak menghidupkan siapapun. Saya memilih diam. Karena diam kadang lebih keras daripada amarah. Rendra menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia hampir tidak bisa bernapas. Mira menatapnya dengan raut khawatir. Bapak tidak apa-apa. Tidak hanya sedikit lelah. Jawabnya cepat. Aku ingin duduk di luar sebentar. Mira mendorong kursi rodanya ke teras. Udara sore masuk lembut. Langit memerah di ufuk barat. Seolah langit pun sedang belajar menahan tangis. Akbar berlari kecil membawa sebatang es lilin yang mulai mencair. Ibu, lihat, aku beli es dari Pak Bejo, katanya riang. Mira tersenyum. Jangan cepat dimakan, nanti sakit tenggorokan. Rendra memandang anak kecil itu lama. Ia membayangkan anak itu tanpa tahu bahwa lelaki di depannya pernah membuat dunia mereka gelap. Anak itu tersenyum kepada Rendra, polos dan tanpa prasangka. Bapak mau es juga? Tanya Akbar tiba-tiba. Rendra tertegun. Tidak, terima kasih. Kalau Bapak mau, nanti aku bagi 2, kata Akbar. Lalu duduk di lantai, menggoyang kakinya pelan. Mira menatap anaknya lembut. Akbar, bilang terima kasih kepada Bapak sudah mau menemani sore ini. Terima kasih, Pak, jawab Akbar cepat, lalu tertawa. Rendra menatap keduanya lama. Di dada, ada sesuatu yang pecah tanpa suara. Ia tahu, sebentar lagi ia tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini. Tapi belum malam itu. Ia masih butuh waktu untuk belajar bagaimana cara seorang manusia meminta ampun bukan dengan uang, tapi dengan hati. Ketika malam tiba,
Rendra duduk di depan sajadahnya. Tangannya bergetar ketika diangkat. Matanya basah. Ya Allah, bisiknya. Aku sudah menghancurkan tanpa sadar. Aku sudah menunda kebaikan sampai terlambat. Tapi engkau masih memberiku kesempatan melihat orang yang kusakiti datang dengan tangan terbuka. Aku tidak layak menerima ampunan. Tapi engkau selalu lebih besar dari layak. Ajari aku bagaimana meminta maaf dengan cara yang benar. Ajari aku menebus, tanpa melukai lagi. Angin malam berembus pelan. Dari jendela, terdengar suara Mira meninabobokan Akbar dengan lantunan ayat pendek yang menenangkan. Rendra menutup matanya. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Ia tidak lagi hanya berjuang untuk berjalan, tapi juga untuk berdiri di hadapan kebenaran yang selama ini ia hindari. Dan di dalam hati yang bergetar, ia berjanji, besok, atau lusa, atau kapanpun Allah memberi keberanian, ia akan berkata jujur kepada perempuan itu. Tidak sebagai miliarder, tidak sebagai bos, tapi sebagai manusia yang bersalah dan ingin menebus kesalahannya. Karena hanya dengan kejujuran, ia bisa benar-benar sembuh, bukan dari lumpuh di kaki, tapi dari lumpuh di hati. Hujan turun deras sejak siang. Langit seperti menumpahkan seluruh isi hatinya. Di balik jendela, Mira memandangi air yang berlari di kaca, membentuk garis-garis tak beraturan. Di dapur, panci di atas kompor mendidih perlahan. Bau kaldu bercampur dengan aroma jahe dan daun seledri memenuhi ruangan, menenangkan. Akbar duduk di bawah meja, membangun rumah dari potongan kardus bekas. Di kamar, Rendra masih memandangi surat di tangannya. Surat yang sudah ia baca berulang-ulang selama seminggu terakhir. Setiap huruf di dalamnya seperti duri yang menempel di dada. Hari ini, ia tahu, waktunya sudah tiba. Ia tidak bisa terus bersembunyi di balik rasa takut. Kejujuran yang ditunda hanya melahirkan lebih banyak luka. Dan ia tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan utang paling berat. Kebenaran yang tidak pernah ia ucapkan. Rendra memanggil Mira pelan. Mira, bisa kamu datang sebentar? Suara itu terdengar lemah, tapi jelas. Mira mengelap tangannya dengan kain, menoleh pada Akbar. Ibu ke kamar dulu, nak. Jangan main air ya. Iya, Bu. Jawab Akbar sambil tersenyum. Mira berjalan ke kamar Rendra. Langkahnya pelan, seperti biasa. Ia mengetuk 2 kali. Silakan, Pak. Rendra duduk di kursi rodanya, menatap hujan di luar jendela. Ia memegang selembar kertas yang sudah kusut. Mira, katanya dengan suara serak. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Mira menatapnya, sedikit khawatir. Ada apa, Pak? Rendra menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Kau tahu, aku tidak pernah ingin berbohong padamu. Tapi ada hal yang selama ini aku sembunyikan. Dan aku takut, setelah kau tahu, kau tidak akan mau berada di rumah ini lagi. Mira tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi di depan Rendra, menunggu dengan tatapan tenang. Hanya suara hujan yang terdengar. Aku tahu siapa suamimu, ujar Rendra akhirnya. Namanya Darto. Ia meninggal di proyek milik perusahaanku 3 tahun lalu. Mira tidak bergerak. Matanya menatap lurus, seolah waktu berhenti di antara mereka. Hujan di luar semakin deras. Suara guntur bergemuruh pelan. Aku tidak tahu langsung saat itu, lanjut Rendra dengan suara bergetar. Aku sedang di luar negeri. Aku hanya menerima laporan singkat dan menandatanganinya tanpa membaca ulang. Aku pikir, semua sudah diselesaikan. Tapi kenyataannya, kompensasi tidak pernah sampai. Perusahaanku lalai. Aku lalai. Aku orang yang bertanggung jawab atas kematian suamimu. Dan aku tidak punya alasan untuk membela diri. Sebuah keheningan panjang turun di antara mereka. Mira menunduk. Tangannya yang bersandar di lutut menggenggam kain rok dengan kuat. Matanya menatap lantai, tapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ke malam ketika kabar itu datang, ketika tubuh Darto dibawa pulang dalam peti kayu sederhana. Saat ia berdiri di depan rumah, mendengar azan maghrib bersahut dengan isak tangga tetangga. Kenapa baru sekarang, Pak?
Suaranya nyaris tak terdengar. Rendra menunduk dalam. Karena aku pengecut. Aku takut kau pergi. Aku takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup lagi. Tapi rasa takut itu sekarang lebih kecil daripada rasa bersalah. Aku tidak bisa sembuh kalau tidak berkata jujur padamu. Mira diam cukup lama. Ia menarik napas panjang, menatap keluar jendela. Hujan masih menetes dari atap. Jatuh ke halaman yang mulai becek. Darto sering bilang sesuatu pada saya, Pak, ujarnya pelan. Ia bilang, kalau manusia jatuh, itu bukan akhir. Yang penting, setelah jatuh, ia tidak membuat orang lain ikut terjatuh. Saya dulu marah. Sangat marah. Tapi lama-lama, saya sadar, kematian Darto bukan untuk membuat saya dendam, tapi untuk mengajarkan sabar. Mungkin kalau waktu itu ia tidak pergi, saya tidak akan pernah belajar sekuat ini. Mira. Suara Rendra pecah. Aku tidak tahu bagaimana meminta maaf. Aku tidak bisa mengembalikan apapun. Tapi kalau kau mau, aku akan menebus semua kesalahan itu. Aku akan. Mira mengangkat tangannya pelan, menghentikan kata-kata itu. Tidak, Pak. Jangan menebus apapun. Tidak ada harga untuk sebuah nyawa. Tidak ada uang yang bisa menutup luka seperti itu. Kalau Bapak ingin menebus, cukup dengan berbuat baik kepada orang lain. Itu saja. Karena saya yakin, Allah lebih tahu cara menilai hati yang benar-benar menyesal. Rendra menunduk. Air matanya jatuh di punggung tangannya. Ia menangis seperti anak kecil, tanpa malu, tanpa penahan. Mira berdiri perlahan, mengambil tisu, menyerahkannya dengan tangan gemetar. Jangan menangis, Pak. Allah sudah memaafkan orang-orang yang mau memperbaiki diri. Saya pun tidak berhak menutup pintu maaf kalau Allah saja tidak melakukannya. Tapi aku telah merenggut suamimu, Ishak Rendra. Dan Allah menggantinya dengan kesempatan bagi saya untuk menolong seseorang, balas Mira lembut. Saya tidak melihat Bapak sebagai orang yang jahat. Saya melihat Bapak sebagai manusia yang sedang belajar mengenal dirinya. Hujan mulai reda. Langit perlahan berubah abu-abu muda. Suara deras air di talang berganti dengan tetes-tetes yang tenang. Rendra masih terisak, sementara Mira duduk di sebelahnya. Tidak ada jarak di antara dua manusia yang sama-sama patah tetapi berusaha saling memaafkan. Beberapa menit kemudian, Rendra berkata pelan, "Kau masih mau bekerja di sini setelah tahu semua ini?" Mira tersenyum samar. "Kalau saya pergi, siapa yang akan memastikan Bapak makan tepat waktu? Siapa yang akan membuat jadwal latihan? Siapa yang akan mengingatkan Bapak bahwa hari-hari bisa tetap berjalan meski kaki tidak?" Rendra memandangnya lama. Air mata masih mengalir di wajahnya. Ia tahu, pada detik itu, Allah telah mengirimkan seseorang bukan hanya untuk merawat tubuhnya, tapi juga jiwanya yang lumpuh. Sore itu, mereka tidak banyak bicara. Mira kembali ke dapur menyiapkan teh hangat. Rendra menatap hujan yang mulai berhenti. Pohon angsana di halaman bergoyang ringan. Daunnya gemerlap oleh sisa air. Ketika Mira kembali, ia membawa 2 cangkir teh, 1 untuknya, 1 untuk Rendra. "Teh tanpa gula," katanya, "agar pahitnya bisa disyukuri." Rendra mengangguk. "Seperti hidup, ya." "Seperti hidup," jawab Mira. Mereka menyesap teh itu dalam diam. Hujan berhenti sepenuhnya, dan matahari sore muncul di sela awan. Cahaya emas jatuh di wajah mereka. Dalam keheningan itu, Rendra merasa dadanya lebih ringan. Untuk pertama kali sejak kecelakaan, ia tidak merasa dibebani masa lalu. Ia merasa dimaafkan. Ia merasa diterima sebagai manusia biasa, dengan semua cacat dan sesalnya. Menjelang maghrib, Akbar datang membawa kertas gambar baru. Di dalamnya, ada 2 orang. 1 duduk di kursi roda, 1 berdiri di sampingnya memegang payung. Di atas mereka, matahari muncul setengah dari balik awan. "Ini aku gambar waktu hujan tadi," kata Akbar. "Bapak yang duduk, ibu yang berdiri. Hujan sudah reda." Rendra menatap gambar itu lama. Suaranya nyaris berbisik. "Iya, hujan sudah reda."
Mira menatap anaknya, lalu menatap Rendra. Tidak ada yang lebih kuat dari ketulusan seorang manusia yang memilih memaafkan. Dan tidak ada yang lebih indah dari penyesalan yang membawa perubahan. Malam itu, ketika semua telah tidur, Rendra menatap sajadahnya lagi. Ia mengangkat tangannya dan berdoa dengan suara yang lebih mantap daripada sebelumnya. Ya Allah, aku bersyukur Engkau kirimkan perempuan itu ke hidupku. Tidak untuk mengingatkan siapa aku dulu, tapi untuk menunjukkan siapa aku seharusnya. Jika umurku tidak panjang, biarlah aku mengakhiri semuanya dengan hati yang bersih. Jika Engkau masih memberiku waktu, biarlah waktu itu kupakai untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan jika Engkau mengizinkan, jadikan setiap air mataku ini bukan air penyesalan, tapi air penyembuhan. Malam terasa tenang. Di luar, pohon angsana bergoyang pelan seperti ikut mengamini doa itu. Dalam keheningan yang lembut, dua jiwa yang sama-sama terluka akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kedamaian. Dan di antara sisa aroma teh yang masih tertinggal di udara, Rendra tahu, cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang ia bayangkan. Kadang cinta datang sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Sebagai tangan yang menghapus dosa tanpa menghakimi. Sebagai cahaya kecil yang memandunya keluar dari gelap panjang yang ia ciptakan sendiri. Musim hujan sudah berganti. Pagi-pagi kini datang lebih hangat. Udara membawa aroma tanah kering dan bunga kenanga yang tumbuh di pinggir halaman. Rendra duduk di teras rumah dengan wajah yang tenang. Kursi rodanya menghadap ke arah taman kecil yang dulu jarang ia perhatikan. Di sana, Mira menanam sayur-sayuran dalam pot besar. Akbar berlarian kecil, membawa ember kecil berisi air, menyiram satu demi satu dengan tawa yang riang. Suara mereka membuat rumah besar itu seperti benar-benar hidup. Tidak lagi hanya bangunan, tetapi rumah yang bernapas. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pengakuan itu. Hidup mereka berjalan dengan ritme baru, tenang, sederhana, tapi syarat makna. Setiap pagi Mira datang membawa roti hangat dari kampung, menyapa penjaga gerbang dengan senyum yang sama. Rendra kini lebih sering tersenyum. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya hilang, tapi rasa bersalah yang dulu menjerat sudah berubah menjadi semangat untuk berbuat baik. Ia mulai menulis surat-surat kecil kepada mantan karyawannya, mengucapkan terima kasih, mengirim bantuan untuk keluarga buruh yang pernah bekerja di bawah perusahaannya. Ia tidak ingin lagi dikenal sebagai bos besar. Ia hanya ingin dikenal sebagai manusia yang akhirnya belajar. Namun di balik ketenangan itu, tubuhnya semakin lemah. Dokter yang datang setiap 2 minggu sekali mulai berbicara dengan nada hati-hati. Penyakit komplikasi akibat kecelakaan makin menggerogoti organ dalamnya. Mira tahu, waktunya mungkin tidak lama lagi, meski Rendra tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin hari-hari terakhirnya diisi dengan hal-hal yang berarti. Suatu sore, Rendra memanggil Mira ke ruang kerjanya. Matahari sedang condong ke barat, menebar warna keemasan ke dinding kayu. Di meja, ada sebuah map coklat tebal dan pulpen yang tergeletak di samping. Mira, kata Rendra dengan suara yang lembut namun dalam. Aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Mira menatapnya, sedikit khawatir. Ada apa, Pak? Ini tentang masa depanmu. Tentang masa depan Akbar. Ia menatap map di atas meja. Aku sudah menulis wasiat. Aku sudah tanda tangan di depan notaris kemarin. Semua hartaku, rumah ini, saham, tabungan, kendaraan, semuanya akan menjadi milikmu dan anakmu. Mira terdiam lama, seolah tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Pak Jan, jangan lakukan itu. Saya tidak menginginkan apapun. Saya di sini bukan karena harta. Aku tahu, potong Rendra lembut. Justru karena itulah kamu layak menerimanya. Tapi, Mira, suaranya tegas kali ini. Dengar dulu, aku sudah terlalu lama hidup dalam kesalahan. Aku pernah menumpuk harta dengan tangan yang kotor tanpa aku sadari. Aku membangun dinding tinggi dan menyebutnya pencapaian. Tapi semua itu kosong. Lalu kamu datang, dengan langkah yang tenang dan tangan yang bersih, mengajariku arti sederhana dari hidup. Bahwa tidak semua yang berharga bisa dibeli.
Bahwa tidak semua luka harus disembunyikan. Aku ingin harta ini kembali menjadi alat kebaikan, bukan beban. Mira menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak pantas menerima ini, Pak. Saya hanya janda miskin dari kampung. Saya tidak tahu bagaimana mengelola harta sebanyak itu. Rendra tersenyum samar. Justru karena kamu tahu rasanya tidak punya, kamu tidak akan serakah. Kamu tidak akan salah menggunakannya. Ia menatap langit senja di luar jendela, lalu berkata pelan. Harta itu akan terus berputar, Mira. Tapi kalau ia jatuh ke tangan orang yang hatinya baik, maka ia akan jadi jalan kebaikan. Aku ingin kamu membangun sesuatu dari itu. Sekolah, atau tempat belajar, atau apapun yang membuat anak-anak kampung tidak harus kehilangan ayah seperti Akbar kehilangan Darto. Air mata jatuh dari mata Mira. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apapun, ucap Rendra. Cukup jaga Akbar. Jaga dirimu. Dan teruslah melakukan hal-hal kecil yang tulus, seperti yang kamu lakukan setiap hari. Itu sudah cukup membuat dunia ini lebih baik. Hening sejenak. Angin sore masuk dari jendela, membawa suara daun yang bergesekan di taman. Rendra tersenyum. Mira, aku ingin meminta satu hal terakhir. Mira menatapnya. Apa, Pak? Kalau nanti aku tidak ada, tolong jangan larut dalam sedih. Aku ingin kamu terus hidup dengan ringan. Aku ingin kamu tetap tertawa bersama Akbar di halaman ini. Jangan biarkan rumah ini kembali sunyi seperti dulu. Jangan bicara begitu, Pak. Suara Mira gemetar. Allah masih bisa memberi keajaiban. Rendra menatapnya dengan damai. Keajaiban sudah datang. Mira, keajaiban itu kamu. Mira tak sanggup menahan tangisnya. Ia berdiri, menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan menemani Bapak. Malam itu, Rendra menulis sesuatu di buku hariannya yang sudah lama tidak ia sentuh. Tulisannya rapi, lambat, tapi penuh makna. Aku pernah berpikir, hidup yang hebat adalah hidup yang besar. Kini aku tahu, hidup yang hebat adalah hidup yang baik. Mira datang bukan membawa kekayaan, tapi membawa ketenangan. Jika aku mati besok, aku ingin pergi dalam keadaan damai, karena aku sudah mengenal cinta yang tidak meminta apapun. Beberapa minggu kemudian, Rendra berpulang. Ia meninggal di pagi yang lembut, setelah semalaman duduk di kursi roda di depan jendela, menatap langit fajar yang mulai terang. Mira menemukannya tersenyum, dengan sajadah yang masih terbuka di depannya. Rumah besar itu berubah menjadi tempat zikir dan doa selama beberapa hari. Banyak orang datang, mantan pegawai, warga sekitar, dan beberapa anak yatim yang pernah menerima beasiswa dari yayasannya. Semua berbicara tentang kebaikan Rendra di akhir hidupnya. Tentang perubahan yang begitu besar dari seorang pria yang dulu hanya mengenal ambisi. Beberapa hari setelah pemakaman, notaris datang membawa surat wasiat. Di ruang tamu yang sepi, Mira mendengarkan dengan mata basah ketika kalimat demi kalimat dibacakan. Kepada Mira dan putranya, Akbar, aku titipkan seluruh hartaku bukan sebagai beban, tetapi sebagai amanah. Bangunlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan jadikan ini alasan untuk berhenti bekerja keras, tetapi jadikan ini alasan untuk menebar kebaikan. Kalianlah warisanku yang sejati. Suara notaris terhenti. Semua orang di ruangan menunduk. Mira menggenggam tangan Akbar erat-erat. Anak itu menatap ibunya bingung, tidak sepenuhnya paham, tapi merasakan suasana yang khusyuk. Mira menutup matanya. Ia tidak menangis lagi. Hatinya penuh rasa syukur yang dalam. Ia tahu, Allah telah menulis cerita hidupnya dengan cara yang luar biasa. Dari kesedihan menjadi ketulusan, dari kehilangan menjadi keajaiban. Beberapa bulan kemudian, di kampung tempat Mira dibesarkan, berdirilah sebuah bangunan sederhana dengan papan nama dari kayu jati di depan gerbangnya. Sekolah Cahaya Rendra. Di dalamnya, anak-anak belajar membaca, menulis, dan berdoa. Mereka memakai seragam sederhana, tertawa riang di halaman,
dan menyanyikan lagu pagi bersama-sama. Di sudut ruang utama, tergantung potret Rendra tersenyum, mengenakan kemeja putih sederhana. Setiap kali ada anak baru datang, Mira akan berkata lembut, "Sekolah ini ada karena seseorang yang dulu kehilangan arah, tapi kemudian menemukan jalannya lewat cinta dan maaf. Jadi kalian belajar bukan hanya agar pintar, tapi agar hati kalian baik. Karena kebaikan akan selalu jadi warisan paling berharga." Dan setiap sore, ketika matahari mulai turun di balik sawah, Mira sering duduk di teras sekolah sambil memandangi langit. Akbar kini sudah lebih besar, membantu mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran. Angin membawa aroma tanah dan suara tawa, sama seperti dulu di rumah Rendra. Di hatinya, Mira tahu, kisah mereka belum benar-benar berakhir. Ia masih mendengar suara lembut itu dalam setiap hembusan angin sore. "Teruslah hidup dengan ringan, Mira." Dan ia selalu menjawab dalam hati, "Iya, Pak Rendra. Saya akan menjaganya." Sore berubah senja. Burung-burung kembali ke sarang. Di langit, cahaya keemasan memeluk bumi dengan lembut. Tidak ada lagi luka yang menggantung. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Karena cinta sejati tidak selalu dimulai dengan janji. Kadang ia dimulai dengan luka. Dan berakhir dengan ampunan yang menenangkan.